Di tahun 2000-2001, saya menjalani masa praktek pastoral selama 1 tahun di paroki Santo Franciscus Messawa. Mungkin bagi Anda sedikit terdengar asing, tetapi letaknya jauh di atas gunung. Dan pada masa itu, kalau kita berkunjung dari satu gereja stasi ke gereja stasi yang lain, kebanyakan harus menempuh dengan berjalan kaki atau dengan kaki empat alias kuda. Kalau sekarang orang sudah bisa dengan menggunakan sepeda motor tentunya menjangkau semua stasi-stasi yang ada. Dan pada masa itu saya mengikuti pastor paroki kemanapun dia pergi untuk berkunjung. Dan ada banyak pengalaman menarik ketika kami harus berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh. Terkadang kita berangkat pagi, tibanya sore hari, atau kadang-kadang bahkan tibanya malam hari. Dan ketika berada dalam perjalanan panjang tersebut, yang menjadi kegembiraan atau yang menguatkan adalah bahwa saya tahu tujuan yang mau dicapai itu sudah dekat atau enggak. Kalau kita sudah melihat rumah di kejauhan, kita sudah tahu ada kampung yang akan kita lewati. Dan apalagi pada malam hari ketika kita melihat dari kejauhan ada cahaya lampu, kita udah merasa senang, wah tujuannya sudah dekat. Dan ini yang penting, bahwa dalam kehidupan ini kita harus mengetahui tujuan apa yang ingin kita capai. Motivasi kita akan semakin dikuatkan kalau kita tahu tujuannya apa, dan kemudian kita tahu juga bagaimana kita menjalani semua itu. Kita tahu mengatur strategi yang terbaik untuk itu. Contoh di masa pandemi, banyak guru mengeluh bahwa murid-murid kehilangan motivasi untuk belajar. Mungkin baik bahwa kita juga mengajak mereka untuk mengenal tujuan mereka untuk mengikuti pelajaran ini. Mengapa mereka harus tetap bertekun dan berjuang juga di masa pandemi ini. Dan lebih dari itu, bahwa sebagai guru kita juga harus menemukan cara dan metode yang terbaik supaya kita dapat membantu murid-murid kita semakin termotivasi. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih, jika Anda mengalami tantangan, entah dalam pekerjaan Anda, di kantor Anda, atau juga tantangan dalam kehidupan, masalah pribadi Anda, masalah relasi Anda, temukan titik harapan Anda pada tujuan yang Anda akan capai. Dan itu akan membantu Anda menguatkan bahwa Anda berjalan bukan tanpa tujuan akhir. Anda memiliki sesuatu untuk dicapai dan Anda akan bekerja keras dan bertekun di dalam pengharapan dan kesetiaan untuk mencapainya. Kalau kita membaca nubuat Nabi Zakaria pada hari ini, kita mendapatkan gambaran bagaimana situasi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka mengalami kehilangan semangat, mengalami kehilangan sukacita. Mereka didorong oleh Nabi Hagai dan Zakaria untuk membangun bait Allah, tapi dalam hati kecil mereka merasa begitu kerdil dan merasa tidak mungkin lagi mengembalikan kejayaan Yerusalem seperti dulu. Dan pada saat inilah Zakaria tampil sebagai nabi yang memotivasi mereka dan memberikan gambaran yang indah. Orang tua akan berada di jalan-jalan di kota tersebut dengan menggunakan tongkat mereka, orang-orang tua. Dan juga bahkan anak-anak bermain-main di atas jalan. Dan itu merupakan gambaran generasi tua dan muda harus tetap sama-sama memiliki sukacita dan harapan yang satu dan sama, bahwa Tuhan pasti dapat memulihkan umatnya. Dan janji Tuhan melalui Nabi Zakaria adalah, aku akan memulihkan kamu, aku akan tinggal bersama-sama dengan kamu, dan apa yang kamu pikirkan sebagai mustahil, bagiku tidak mustahil. Maka mari kita memilih percaya dan menemukan tujuan yang ingin kita capai. Dan itu akan menguatkan motivasi kita untuk melangkah dan menemukan metode yang terbaik untuk membangun hidup kita. Tuhan berkati kami untuk memulai pekan yang baru ini, dan semoga kekuatan rahmat-Mu juga menyemangati kami dan memberikan kepada kami pencerahan demi pencerahan yang kami butuhkan dalam hidup ini. Dan berkatilah kami semua dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.